Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kajian di malam ini bisa kita langsungkan sesuai waktunya. Dengan kemudahan dari Allah, kami bisa tiba di Lubuk Linggau sebelum maghrib dan bisa melangsungkan kajian pasca maghrib yang tadi ketika di perjalanan sempat direncanakan kajian mau digeser setelah isya. Namun alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bisa sampai sebelum maghrib. Maka karena waktu kita terbatas, kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian yang membawa putra putrinya untuk ditenangkan, diajak ikut belajar. Bila perlu mereka dikasih buku catatan agar ikut mencatat, walaupun bisa jadi mereka nggak tahu apa yang dicatat. Nah, kita mau membahas beberapa akhlak yang tercela, terutama yang disebutkan dalam tema itu adalah tentang hasad dan pemicu permusuhan yang terjadi di antara umat. Kita tahu bahwasanya akhlak ini sangat buruk sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berlindung dari kejahatan orang yang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari bahaya orang yang hasad idza hasada, apabila dia sedang hasad. Di surat Al-Falaq Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan berbagai macam keburukan-keburukan makhluk. Allah menyebutkan berbagai macam keburukan-keburukan makhluk. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbul Falaq min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari bahaya yang muncul di malam hari ketika sudah gelap. Bahaya yang muncul di malam hari ketika sudah gelap, apa Pak bentuknya? Seperti binatang-binatang yang keluar di malam hari untuk mencari mangsa. Termasuk diantaranya adalah sihir yang itu lebih kuat pengaruhnya di kegelapan. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan dari kejahatan para tukang sihir yang dia meniupkan di buhul-buhul. Lalu Allah akhiri wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasad idza hasada, apabila dia sedang hasad. Sehingga Allah sebutkan, Allah kumpulkan berbagai macam keburukan dalam surat ini, lalu Allah akhiri dengan bahaya hasad. Sampai sebagian ahli tafsir mengatakan ini menunjukkan puncak dari akhlak tercela yang hinggap di hati para hamba. Dan kita lihat ada banyak sekali makhluk-makhluk jahat yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, dan mereka punya pelanggaran karena masalah batin, yaitu hasad. Di antaranya, siapakah makhluk jahat itu? Puncaknya adalah iblis. Iblis alaihi la'natullah. Dialah makhluk yang pertama kali melakukan hasad kepada hamba Allah, yaitu Adam alaihissalam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya di surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin." Sungguh kami telah menciptakan kalian, lalu kami memberikan bentuk yang sempurna untuk kalian. Thumma qulna lil malaika, kemudian kami perintahkan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu,
kemudian mereka sujud, illa iblis lam yakum minas sajidin, kecuali iblis dia enggak mau sujud. Maka Allah tanya kepada iblis. Baik, sebelum saya baca lanjutan dari ayat, saya tanya kepada bapak-bapak sekalian, apa alasan iblis enggak mau sujud kepada Adam? Apa alasan iblis enggak mau sujud kepada Adam? Merasa lebih baik daripada Adam. Dia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Ada sebagian orang yang berpikiran begini, iblis tidak mau sujud kepada Adam karena dia menjaga tauhid. Masya Allah. Sehingga dia dianggap sebagai pemimpin tauhid. Salah atau benar ini? Salah, ini ngawur. Iblis tidak mau sujud kepada Adam dikatakan oleh Allah sebagai kekufuran. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggak mau sujud dan bersikap sombong, wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk makhluk yang kafir. Baik. Karena hakikatnya ketika malaikat itu sujud kepada Adam, kepada siapa dia beribadah? Ketika malaikat sujud kepada Adam, kepada siapa mereka beribadah? Kepada Allah atau kepada Adam? Kepada Allah. Kenapa? Karena yang memerintahkan Allah Ta'ala. Maka sujudnya malaikat kepada Adam bukan menyembah Adam, tapi penghormatan kepada Adam. Sebagaimana kita sujud menghadap ke arah kiblat, bukan menyembah Ka'bah, tapi kita diperintahkan untuk mengarah pada satu titik arah, dan itu sebagai bentuk penghormatan yang Allah berikan untuk Ka'bah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, "Ma mana'aka an alla tasjuda id amartuk?" Wahai iblis, kenapa, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan kepadamu? Coba kita lihat jawaban iblis. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis mengatakan, aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Baik, apa yang menyebabkan iblis tidak mau sujud kepada Adam? Pertama adalah kesombongan yang ada pada dirinya, dan sombong itu bentuknya meremehkan makhluk yang lain. Sebagaimana kata Nabi SAW, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Iblis meremehkan Adam. Dia merasa lebih hebat dibandingkan Adam. Tapi kenapa aku harus hormat kepada Adam? Aku harus sujud kepada Adam. Kata Qatadah Ibnu Di'amah, hasada aduwullahi iblis Adam alaihissalam ma'atahu minal karamah wa qala ana nariyun wa hadha tiniyun. Musuh Allah yaitu iblis, dia hasad kepada Adam alaihissalam karena Adam punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh iblis. Maka dia merasa lebih baik dan dia tidak mau untuk menghormat kepada Adam, sehingga dia pun hasad kepada Adam. Jadi begini ceritanya ya. Orang yang hasad umumnya muncul karena apa? Kalah saing. Umumnya muncul karena kalah saing. Iblis merasa kalah saing dengan Adam. Ini makhluk pendatang baru, tapi dia punya kelebihan. Apa itu? Ilmu yang dimiliki oleh Adam. Allah ajarkan kepada Adam ilmu yang tidak dimiliki oleh malaikat dan juga tidak dimiliki oleh iblis. Maka Allah perintahkan kepada iblis dan malaikat untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang lebih berilmu. Namun iblis tidak mau, karena dia merasa aku lebih baik. Kenapa aku harus sujud kepada dia? Dia pendatang baru. Kenapa aku harus menghormat kepadanya? Siapa yang lebih tua, iblis atau Adam? Iblis lebih tua. Iblis ada lebih dulu sebelum Adam.
Dan demikianlah orang yang hasad. Dia ketika kalah saing dengan orang lain, yang dilakukan bukan bagaimana meniru prestasi orang itu, tapi yang dilakukan adalah bagaimana dia bisa menghancurkan prestasi orang itu. Sehingga yang dilakukan oleh iblis, dia nggak datang ke Adam. Adam, tolong ajarin dong ilmu yang Allah berikan kepadamu. Apakah iblis minta diajari Adam? Minta diajari Adam atau tidak, Pak? Tidak. Sehingga yang dilakukan oleh iblis bukan bagaimana dia meniru bagaimana caranya untuk bisa berilmu seperti Adam, tapi yang dilakukan oleh iblis adalah gimana caranya bisa ngerusak Adam. Dan itu orang yang hasad. Sehingga misalnya si A punya tetangga B, B lebih sukses daripada A. Lalu si A ini emosi, lalu dia hasad sama B. Saat dia hasad sama B, yang terjadi bukan gimana caranya dia bisa sukses seperti B, tapi yang ada dalam hatinya adalah bagaimana agar nikmat yang ada pada diri B ini hilang. Dia mungkin tidak berharap nikmat itu pindah kepada dirinya, tapi dalam prinsip dia ketika dia hasad, si A ingin nikmatnya si B hilang. Sehingga karena hasadnya dia berharap nikmatnya B itu hancur, tokonya hancur, usahanya hancur. Itulah orang yang hasad. Dan demikianlah iblis. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Al-A'raf ayat 16 dan 17, sumpah iblis. Bagaimana sumpah iblis? Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fa bima aghwaytani. Iblis mengatakan, disebabkan engkau ya Allah telah ngecap diriku sebagai orang yang menyimpang, makhluk yang sesat, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, akan aku sesatkan mereka semua dari jalanmu yang lurus. Sehingga iblis dendamnya kepada Adam, pelampiasan hasadnya dilakukan dengan cara berupaya gimana caranya agar Adam itu diusir dari surga, menyimpang dari perintah Allah. Dan iblis menggoda Adam melalui bisikan yang diberikan kepada Adam alaihissalam. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Akan aku datangi mereka dari arah depan, dari belakang, dari sebelah kanan, dari sebelah kiri. Thumma la tajidu aktsarahum wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sehingga engkau ya Allah tidak akan menjumpai mereka bisa bersyukur kepadamu. Maka iblis ingin melampiaskan dendamnya sampai kepada seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Baik, dari sinilah jamaah kita dapat pelajaran, hasadnya orang yang hasad itu bukan bagaimana nikmat itu dia dapatkan, meniru orang yang mendapatkan prestasi, tapi dia ingin nikmat itu hilang. Keinginan dia apa? Bagaimana caranya nikmat itu hilang. Maka Adam alaihissalam jadi target utama iblis. Gimana caranya Adam diusir dari surga. Lalu anak keturunannya, gimana caranya agar anak keturunannya dimasukkan ke dalam neraka. Baik, kita berlindung kepada Allah dari jahatnya iblis. Selanjutnya masih kisah di masa silam. Hasad berikutnya adalah hasadnya Qabil dan Habil. Hasad yang terjadi pada Qabil sampai pada tingkatan pembunuhan kepada Habil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah, "Watlu 'alaihim naba'a bnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Bacakan cerita kepada mereka tentang dua putra Adam ketika keduanya sedang berkorban, yang satu diterima oleh Allah, yang satu tidak diterima oleh Allah. Yang tidak diterima oleh Allah dia hasad,
Lalu dia mengancam kepada saudaranya yaitu Habil, la'aqtulannak, aku akan membunuhmu. Habil ketika mendapatkan ancaman itu, apa jawabannya? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima amal dari orang yang bertakwa. Jadi maksudnya kayak gini, Pak. Dulu diterimanya amal itu ditampakkan oleh Allah. Dulu diterimanya amal itu ditampakkan oleh Allah. Kalau sekarang kan tidak, Pak. Yang ikut sholat maghrib tadi coba angkat tangan. Yang ikut sholat maghrib di sini, semuanya, hampir semuanya ikut sholat maghrib di sini. Baik. Yang yakin sholat maghribnya diterima angkat tangan. Yang tadi yakin sholat maghribnya diterima angkat tangan. Boleh pulang duluan. Ada? Karena kita tidak diberitahu oleh Allah apakah amal kita diterima atau tidak. Anda pengen tahu nggak amalnya diterima atau tidak? Hah? Andaikan misalnya ada satu hari tertentu, Allah jadikan hari itu seluruh amal hamba ditampakkan, sehingga tiba-tiba muncul di atas kepalanya begini nilai dari amalnya. Siapapun yang beramal ditampakkan oleh Allah, ada angkanya di sini. Kira-kira menyenangkan atau menyusahkan? Hah? Gimana, Pak? Mungkin banyak di antara kita yang mutung untuk beramal, putus asa. Jadi andaikan amal, penilaian amal itu ditampakkan oleh Allah, si A amalmu nggak diterima, si B nggak diterima, si C nggak diterima. Masya Allah Pak Ustadz, aku sudah sholat selama 5 tahun, yang diterima cuma 2 atau 3 kali. Putus asa akhirnya dia. Akhirnya apa? Putus asa. Maka bagian dari hikmah Allah, Allah merahasiakan diterimanya amal agar sang hamba masih punya harapan. Coba Anda lihat peristiwa ketika amal itu ditampakkan oleh Allah, antara yang diterima dan yang tidak diterima ditampakkan oleh Allah, menyebabkan hasad terjadi pada putra Adam yang amalnya tidak diterima. Emosilah Qabil kepada Habil. Lalu dia bilang apa? La'aqtulannak, aku akan membunuhmu. Baik, Habil punya salah apa, Pak? Habil punya salah apa? Enggak ada. Makanya pada saat Habil mendapatkan ancaman dari Qabil, aku akan membunuhmu, Habil hanya membela diri dengan satu kalimat, apa salahku? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima amal hamba hanya dari hamba yang bertakwa. Jadi kalau Allah menerima amalku, aku kan tidak salah. Lalu kenapa aku mau dibunuh? Apa salahku? Dan Allah menerima amal dari orang yang bertakwa. Sehingga kamu kenapa tidak diterima? Pertanyaannya adalah saat beramal kenapa kamu tidak bertakwa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Maka jamaah, jika ada satu sujud kita, satu saja sujud yang kita lakukan diterima oleh Allah, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Karena berarti Anda sudah dianggap orang bertakwa oleh Allah. Kalau ada satu rakaat sholat kita diterima oleh Allah, itu berarti kita sudah menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana dengan ketika ada banyak sekali amal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita enggak tahu jamaah. Oleh karena itu dalam posisi ketika kita tidak tahu, iringilah dengan doa dan harapan. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita diterima olehnya. Baik. Selanjutnya, pada posisi ketika Qabil dia iri kepada Habil, yang terjadi dia sampai ingin membunuh saudaranya. Dan karakter orang yang hasad itu sama. Sehingga tadi iblis ketika dia hasad kepada Adam, bukan bagaimana cara dia untuk belajar kepada Adam. Wahai Adam,
Oh, kenapa bisa punya ilmu seperti itu? Tolong ajari kepadaku. Qabil juga demikian. Pada waktu dia hasad kepada Habil, dia tidak kemudian belajar ke Habil. Tolong ajari aku gimana caranya agar amal itu bisa diterima. Tapi yang terjadi apa? Dia ingin membunuh saudaranya. Seperti itu karakter orang yang hasad. Sehingga yang terjadi bukan belajar bagaimana dia bisa berprestasi, tapi yang dilakukan adalah bagaimana dia bisa merusak orang yang berprestasi. Baik. Selanjutnya, hasadnya saudara Yusuf alaihissalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Yusuf yang waktu itu masih anak-anak bisa menjadi sasaran hasad kakak-kakaknya yang sudah dewasa. Sehingga hasad itu jahat, sampai anak kecil bisa jadi objek hasad. Sehingga gak jarang misalnya ada orang yang lebih senior, dia sudah usia 60-an ke atas, objek hasadnya anak SMP. Ini kalau bahasa kita kan gak apple to apple, gak berimbang. Bapak usia 60 tahun hasad kepada remaja SMP. Apa mungkin itu terjadi? Sangat mungkin. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam yang waktu itu beliau masih kecil, jadi objek hasad siapa? Saudara. Yang namanya anak kecil, apa salahnya Pak? Coba. Punya dosa enggak? Punya. Masya Allah. Kelas berapa sekarang? 4. Kelas 4 SD belum punya dosa. Punya. Tetap ngeyel punya. Yang belum balik jelas tidak punya dosa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Yusuf, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin id qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin uqtulu Yusufa awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Ustaz apa Ustaz? Bismillah. Mereka hasad sebabnya apa? Mereka mengatakan di sini, idz qalu la Yusuf. Mereka mengatakan, sungguh Yusuf dan saudaranya Yusuf, yaitu Binyamin, ahabbu ila abina minna, lebih dicintai oleh bapak kita dibandingkan kita. Wa nahnu usbatun, padahal kita kan jumlahnya banyak. Inna abana lafi dhalalim mubin, sesungguhnya bapak kita ini orang yang sungguh tersesat. Masya Allah. Bapaknya itu siapa Pak? Hah? Nabi. Tapi dikatakan oleh anaknya tersesat. Inna abana lafi dhalalin mubin, sesungguhnya bapak kita ini dalam keadaan tersesat yang nyata. Masya Allah. Demikianlah anak yang durhaka Pak. Anak durhaka itu kalau lagi benci sama orang tuanya, menggelari orang tuanya nggak tanggung-tanggung. Bapak saya itu orang yang titik-titik, sehingga mungkin nggak sopan kalau disebutkan di depan umum. Tapi seperti itu anak yang durhaka. Akhirnya mereka punya keinginan, uqtulu Yusuf, bunuh saja itu Yusuf. Awitrahuhu ardon, atau buang dia di padang pasir. Yakhlu lakum wajhu abikum, sehingga dia tidak ganggu kalian di hadapan wajah bapak kalian. Lihat di lanjutan ayat, wa takunu mim ba'dihi qauman salihin. Dan setelah kita membunuh Yusuf, nanti mari bareng-bareng kita jadi orang soleh. Ada apa di situ? Ada orang yang merencanakan untuk jadi orang soleh sebelum dia mau berbuat maksiat, dan ketika itu dilakukan akan membuat orang itu makin nekat dan makin berani berbuat maksiat. Saya ulang ya, saat orang merencanakan perbuatan maksiat dan di waktu yang sama dia merasa
setelah ini dosanya bisa hilang dengan ketaatan yang kita lakukan setelahnya, maka dia akan merasa lebih aman ketika berbuat maksiat, lalu makin nekat untuk maksiat. Ada banyak orang misalnya, udahlah itu peluang, ambil aja, tidak apa-apa, amplop liar kayak gitu. Nanti habis itu kau kumpulin dipakai umroh. Kalau sudah umroh kau di sana bisa bertobat kepada Allah dengan semua harta-harta syubhat dan harta-harta hasil korupsi yang kau terima. Maka dia berpikir apa? Pasca mengumpulkan duit haram tadi, bisa hilang dosanya dengan haji, dengan umroh, dengan ibadah salat. Besok Ramadan, begitu selesai Ramadan, kau seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibumu. Di saat ada orang yang merasa dosanya bisa hilang waktu dia merencanakan dosa, maka dia akan makin nekat untuk berbuat dosa. Dan ternyata banyak orang yang berpikiran seperti itu. Sebelum dia berbuat dosa, dia berpikiran, setelah ini dosa saya bisa hapus dengan amalan A, amalan B, amalan C. Siapa yang jamin amalnya diterima? Dan siapa yang bisa memastikan dosanya diampuni? Enggak ada. Maka itulah salah satu di antara tipuan setan untuk menggoda manusia agar dia makin semangat berbuat maksiat. Baik, kita lanjutkan. Sampai pada posisi hasadnya saudara Yusuf, itu ingin apa? Membunuh Yusuf. Mereka tidak berpikir, gimana caranya aku bisa dicintai oleh bapak, sehingga kenapa Yusuf lebih dicintai oleh bapak, lalu membuat mereka hasad kepada Yusuf. Mereka tidak berpikir, gimana ya caranya biar kami lebih dicintai oleh bapak kami. Tapi yang ada dalam pikiran mereka gimana? Bagaimana caranya kita bisa menghabisi Yusuf? Bagaimana caranya kita bisa mematikan Yusuf, buang Yusuf di padang pasir? Paham di situ, Pak? Demikianlah karakter orang yang hasad. Saat mereka hasad, mereka selalu berpikir gimana caranya bisa menghilangkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sasaran hasad. Sehingga karakternya sama antara yang dialami oleh iblis, antara yang dilakukan oleh Qabil kepada Habil, antara yang dilakukan oleh saudaranya Yusuf kepada Nabi Yusuf. Semua punya kriteria dan karakter yang sama. Manusia yang hasad, dia ingin bagaimana nikmat itu hilang dari objek hasad. Baik. Selanjutnya hasadnya Yahudi. Ahli kitab, mereka hasad kepada kaum muslimin. Kenapa mereka hasad? Karena kaum muslimin diberi oleh Allah kitab suci, yang kitab itu dijamin oleh Allah terjaga, dan kitab itu dikatakan oleh Allah telah sempurna, dan dia menjadi koreksi untuk kitab-kitab sebelumnya. Sehingga mereka merasa hasad, kenapa nabi yang terakhir itu tidak datang dari Bani Israel, tapi diutus oleh Allah dari selain Bani Israel. Nabi Muhammad SAW berasal dari mana? Dari mana? Orang Arab. Ada berapa nabi yang berasal dari orang Arab? 4. Baik, siapa saja? Nabi? Bukan. Nabi 4 yang Arab. Nabi Saleh sebelumnya, Hudun wa Saleh wa Syuaib wa nabiyyuka hadza ya Aba Dzarrin. Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang para nabi. Lalu beliau mengatakan, nabi itu jumlahnya banyak. Wa arba'atun minhum minal Arab, dan 4 di antara mereka yang berasal dari Arab. Hudun wa Salihun wa Syuaib wa nabiyyuka hadza ya Aba Dzar. Hud, Saleh, Syuaib, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada ceritanya apa Islam itu ke Arab-Araban, enggak ada cerita. Nabi yang dari Arab cuma 4, sisanya bukan Arab. Bani Israel itu bukan orang Arab. Baik. Bani Israel iri. Kenapa nabinya tidak berasal dari Bani Israel? Maka iri yang jenis ini enggak terima
dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hambanya. Apa urusanmu sehingga kamu mau ngatur-ngatur Allah ketika Allah taala mau menunjuk orang pilihan sebagai nabi? Ahum yaksimuna rahmata rabbi? Apakah mereka yang punya hak untuk membagi rahmat Allah? Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang menentukan si fulan jadi nabi, si A jadi nabi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Yahudi enggak terima. Makanya begitu nabi yang terakhir itu berasal dari Arab, maka orang Yahudi mereka iri dan tidak mau menerima beliau jadi nabi. Baik. Sudah adzan. Kita akan dengarkan adzan terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalatul qa'imah ati Muhammadan wasilatu wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allati wa'ada. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan. Hasadnya Yahudi kepada kaum muslimin itu dilampiaskan dengan cara apa? Dia pingin orang muslim ikut sesat seperti mereka. Allah Subhanahu wa taala ceritakan di surat Al-Baqarah ayat 109. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara. Banyak sekali di kalangan ahli kitab yang menghendaki agar kalian itu kembali kafir
Kenapa? Hasadan min indi anfusihim, karena hasad yang muncul dari hati mereka. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah jelas kebenaran di hadapan mereka. Jadi saat mereka emosi, kenapa nabinya tidak berasal dari Bani Israel, padahal mereka itu sudah membaca dalam kitab Taurat bahwa akan ada nabi terakhir setelah Nabi Isa alaihissalam, dan harapan mereka nabi terakhir itu dari kalangan ahli kitab, dari kalangan Yahudi, dari kalangan Bani Israel. Begitu Allah mengutus nabi terakhirnya bukan dari Bani Israel, muncul hasad. Ternyata nabi terakhir bukan dari Bani Israel. Baik, maka jamaah, orang Yahudi punya keyakinan bahwa setelah Isa akan ada nabi terakhir. Saat mereka menolak Nabi Muhammad SAW, sampai sekarang keyakinan mereka itu belum terwujud. Lalu kalau nabi terakhir itu bukan Nabi Muhammad, jika nabi terakhir itu bukan Nabi Muhammad SAW, terus siapa lagi? Belum muncul. Kapan munculnya? Nanti. Sampai sekarang masih ditunggu. Terus siapa yang mereka nantikan? Ternyata adalah Dajjal. Sehingga di saat mereka menolak Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir, padahal nas pernyataan tentang keberadaan nabi terakhir itu ada dalam kitab suci mereka, maka mereka menantikan akan muncul nabi terakhir itu. Saat Nabi Muhammad SAW datang, mereka menolaknya. Terus siapa kalau bukan beliau? Ya belum ada. Kapan adanya? Nanti di akhir zaman. Terus siapa? Sampai sekarang belum muncul. Tidak lain adalah Dajjal. Makanya kemudian Dajjal itu kenapa pengikutnya dominan Yahudi? Karena dia anggap inilah nabi terakhir yang setelah ribuan tahun mereka tunggu munculnya mendekati kiamat. Dan ternyata dia adalah gembong kesesatan, yaitu Dajjal. Baik, tapi irinya mereka kepada kaum muslimin gak hilang. Saat mereka iri kepada kaum muslimin, mereka ingin apa? Gimana caranya agar orang muslim ini jadi sesat? Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Banyak di kalangan ahli kitab, mereka pingin agar kalian setelah beriman balik jadi kafir. Hasadan min indi anfusihim, karena hasad yang muncul dari hati mereka. Ini salah satu di antara bukti bahaya hasadnya. Tidak terima dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Oleh karena itu Anda bisa catat di sini definisi dari hasad. Para ulama memberikan beberapa definisi hasad. Di antaranya definisi yang disampaikan oleh Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat. Beliau mengatakan, Al-hasadu, hasad adalah tamanni zawala ni'matil mahsud ilal hasid. Keinginan agar nikmat yang ada pada objek hasad, sasaran hasad, berpindah kepada dirinya. Keinginan agar nikmat yang dimiliki oleh si A pindah kepada si B yang hasad kepada A. Ini definisi dari siapa? Definisi dari Al-Jurjani. Al-Jurjani. Baik. Kemudian ada juga yang memberikan definisi hasad adalah at-tamanni zawala ni'matil mahsud wa illam yunqal ilai. Hasad adalah keinginan dan harapan agar nikmat yang dimiliki oleh objek hasad itu hilang, walaupun tidak harus pindah kepada dirinya. Walaupun tidak harus pindah kepada dirinya. Pokoknya yang penting jangan sampai orang ini dapat nikmat. Itu saja. Terserah apakah nanti Allah kasih saya nikmat atau tidak, Allah kasih saya kenikmatan yang semisal atau tidak, itu nggak penting. Yang penting jangan sampai si A ini punya nikmat. Dan insya Allah definisi inilah yang lebih benar
sebagaimana hasad yang terjadi pada iblis, pada Qabil, hasadnya saudarinya Yusuf, hasadnya Yahudi terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Ya? Sehingga begini Pak, A dan B sama-sama aparat negara. Mereka masuk di waktu yang sama, daftarnya di waktu yang sama, keterima di waktu yang sama. Tapi karirnya B lebih berprestasi, lebih melejit naik dibandingkan A. Sehingga A cuman jalan di tempat, dia nggak naik-naik jabatan, sementara B kenaikan jabatannya cepat. Baik, muncullah rasa hasad A kepada B. Saat muncul rasa hasad seperti itu, A punya harapan apa? Gimana caranya agar prestasi yang dimiliki oleh B itu hilang? Keinginan itu, sebatas keinginan, itu sudah masuk kategori hasad. Perhatikan, hasad itu keinginan. Walaupun bisa jadi si A ini diam saja, tapi si A kalau ketemu B senyum-senyum saja. Iya, tapi dalam hatinya tersimpan kebencian. Kenapa B lebih sukses daripada saya? Saya pingin B ini segera mati orangnya. Atau dia nanti punya masalah apa sehingga karirnya nanti diturunkan. Dia punya kasus, nanti dia dikeluarkan dari perusahaan, dikeluarkan dari lembaga, dikeluarkan dari instansi, atau dia dimutasi kemana. Nah, munculnya keinginan seperti itu, itulah hasad. Walaupun bisa jadi tidak dia wujudkan. Jadi kira-kira gimana Pak? Mungkin di hati kita semuanya ada penyakit itu. Mungkin di hati kita semuanya ada penyakit itu. Sehingga kita punya keinginan agar nikmat yang dimiliki oleh orang lain itu hilang. Hanya keinginan Pak. Walaupun bisa jadi ketika Anda ketemu duduk bareng kajian di masjid ini, jejer ketika belajar, tapi yang satu hasad kepada sebelahnya. Dan mohon diwaspadai, mohon diwaspadai. Perhatikan Bapak Ibu, ini real terjadi dan butuh kewaspadaan karena banyak orang yang kurang sadar. Mohon ya diwaspadai. Suami istri datang di tempat kajian atau forum-forum umum tempat orang kumpul, misalnya reunian atau kegiatan yang lain. Sudah? Baik. Suaminya atau istrinya, misalnya A, istrinya A, istrinya B, istrinya C, istrinya D, dan seterusnya. Istrinya A memuji suami orang lain dengan kelebihan yang dia punya. Misalnya, itu loh Pak, koncone sampean, temanmu itu loh Pak, sudah berhasil kayak gitu di depan suaminya. Awalnya A dan B ini berteman, akrab, nggak ada perasaan hasad, tidak ada perasaan apapun. Tapi gara-gara istrinya memuji temannya tadi, tiba-tiba muncul sakit hati dalam diri suaminya. Akhirnya saat dia nggak terima, mungkin dia tidak tampakkan di mukanya, tapi langsung muncul hasad. Semoga nikmat yang dimiliki oleh B hilang. Siapa pemicunya? Istrinya. Sehingga hasad muncul dari siapa? Orang terdekat dengan Anda. Suami juga sama. Suami memuji istri orang lain. Tuh lo lihat tuh. Ya, lihat tuh. Ibu itu loh, Masya Allah. Ibu itu loh. Dah? Awalnya sang istri Anda dengan wanita siapapun nggak ada masalah. Tapi gara-gara Anda memuji istri orang lain di hadapannya, muncul kebencian dalam dirinya kepada wanita itu. Akhirnya timbul rasa hasad. Gimana agar nikmat yang Anda puji hilang dari dia? Maka siapa pemicu hasad? Suaminya. Anak dengan orang tua juga sama. Terkadang anak memuji bapaknya orang lain, lalu bapaknya ini emosi, akhirnya muncul hasad pada bapaknya. Pak, itu loh Pak, si bapaknya si A itu loh, dia ngasih teman saya ini, ngasih ini, ngasih ini. Bapaknya si A itu bagus Pak, kayak gini, kayak gini. Akhirnya muncul apa?
rasa hasad. Saat muncul rasa hasad seperti itu, sang bapak berharap gimana caranya agar nikmat itu hilang. Yang awalnya mereka nggak ada apa-apa, biasa saja, begitu dia muji, dipuji di hadapannya, emosilah dia. Apalagi mohon maaf Pak, ketika yang dipuji ini adalah teman akrabnya, teman satu perjuangan, atau tetangganya, atau orang terdekatnya, teman kerjanya. Mohon maaf, maka tolong hati-hati, jaga lisan baik-baik, baik suami maupun istri. Bisa jadi Anda memicu hasad di tengah keluarga. Kalaupun ada orang lain yang lebih unggul dibandingkan suami Anda, ada orang lain yang lebih unggul dibandingkan istri Anda, ada orang lain yang lebih unggul dibandingkan anak Anda, atau dibandingkan orang tua Anda, nggak usahlah kamu memuji orang itu di hadapan orang terdekat kamu, karena bisa menjadi pemicu munculnya kebencian dan hasad pada dirinya. Nggak terima dia, begitu Pak. Dan itu banyak terjadi di masyarakat. Baik, selanjutnya ada dua istilah yang mirip tapi secara makna berbeda. Ada hasad, ada ghibthah. Ada hasad, satunya apa? Ghibthah. Ghibthah itu apa Pak? Ghibthah tulisannya ghain, saudaranya ain. Ghain, ba, ta, tak marbuthah. Ghibthah. Apa itu ghibthah? Ghibthah artinya adalah ingin memiliki nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Ingin memiliki nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Sudah? Namanya apa? Ghibthah. Baik. Kalau ghibthah seperti ini boleh enggak Pak? Ghibthah ingin memiliki nikmat yang dimiliki oleh orang lain tanpa ada harapan nikmat yang dimiliki oleh orang lain tadi hilang. Itu ghibthah. Misalnya si A hafal Quran, Anda tertarik dengan si A. Masya Allah, si A bisa menghafalkan Quran. Aku pingin bisa seperti si A, hafal Quran. Tanpa ada keinginan hafalan si A hilang, maka yang terjadi seperti ini namanya apa? Ghibthah. Contoh, si B lebih sukses dalam bisnis dibandingkan Anda. Lalu tiba-tiba muncul dalam diri Anda keinginan, saya ingin sukses seperti si B. Nanti dengan usaha itu, ketika sukses saya bisa berhaji, saya bisa umroh dan seterusnya. Muncul keinginan seperti itu. Keinginan seperti ini namanya apa? Ghibthah. Baik. Dan ghibthah seperti ini tergantung sasaran. Apa hukum ghibthah? Tergantung sasaran. Para ulama membagi menjadi 3. Yang pertama, ghibthah dalam prestasi agama. Ghibthah dalam prestasi agama. Untuk ghibthah jenis seperti ini diperintahkan. Ghibthah jenis ini apa? Diperintahkan. Misalnya ada orang yang lebih soleh, orang yang lebih dermawan, orang yang lebih taat. Si A itu rajin ke masjid, padahal beliau sudah tua tapi rajin ke masjid. Saya pingin seperti beliau, tanpa ada keinginan hasad kepadanya. Seperti ini namanya ghibthah. Ghibthah untuk prestasi agama diperintahkan. Nabi SAW pernah mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh ada ghibthah, tidak ada ghibthah yang terpuji kecuali untuk ghibthah pada 2 hal. Saya ulang ya. Tidak ada ghibthah yang terpuji kecuali untuk ghibthah pada 2 hal. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fasallata ala halakatihi fil haqqi. Orang yang diberi harta oleh Allah, lalu dia manfaatkan harta itu untuk kebaikan. Sehingga misalnya
Si A kaya, dermawan, amalnya banyak, beliau bangun masjid. Si A kadang apalagi misalnya wakaf A, wakaf B, dan seterusnya. Lalu Anda punya keinginan seperti itu. Saya berharap bisa punya harta seperti si A, sehingga aku bisa meniru amalnya si A. Nah, harapan seperti ini apa hukumnya? Terpuji, bahkan pelakunya dapat pahala, karena dia ghibthah dalam urusan prestasi agama. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun atahu Allahul hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, orang yang diberi ilmu agama oleh Allah, lalu dia tunaikan ilmu itu dan dia ajarkan ilmu itu. Ini kita boleh ghibthah kepadanya. Masya Allah, itu Ustadz paham masalah ilmu A, ilmu B, ilmu C. Beliau punya banyak pemahaman ilmu. Saya ingin seperti beliau. Nah, hasad seperti ini atau ghibthah seperti ini hukumnya apa? Boleh. Hukumnya boleh. Baik. Pilih mana, Pak? Kaya bodoh agama, pintar agama tapi miskin. Pilih mana? Anda pilih yang mana? A, kaya raya tapi bodoh masalah agama. B, ngerti masalah agama tapi miskin sentosa. Anda pilih yang mana? Hah? A atau B? C. Jangan nambah-nambahi, bid'ah itu. Anda pilih mana? Hah? A atau B? Yakin? Enggak yakin saya. Baik. Begitu Bapak keluar dari masjid, langsung ke jalan depan. Kan ada belok kanan sama belok kiri. Bapak dikasih pilihan. Udah? Belok kiri dapat uang 1 juta. Langsung cash 1 juta. Belok kanan ada kajian tentang cara wudhu yang benar. Gak boleh balik. Anda belok kemana? Kanan atau kiri? Hah? Jawabannya? Jawab belok kanan teorinya. Prakteknya kiri semua. Nanti yang kanan bisa ngikuti online. Masya Allah. Jadi lebih banyak mana orang yang hasad karena harta atau hasad karena ilmu agama? Ulangi. Lebih banyak mana orang yang hasad karena harta atau hasad karena ilmu agama? Lebih banyak harta. Sehingga orang yang punya ilmu agama, jarang orang yang hasad. Hasad sama ustadz itu jarang, Pak. Aman ya? Alhamdulillah. Tapi kalau hasad sama orang yang kaya atau pejabat yang punya jabatan atau orang yang sukses dalam urusan dunia, itu banyak, Pak. Makanya mereka rebutan di sana. Mereka banyak rebutan di urusan dunia. Hampir semua kriminal penyebabnya dunia. Nggak ada kok kriminal seorang ustadz terbunuh karena ada orang yang ingin mencuri ilmunya. Ada nggak? Berita kayak gitu pernah ada, Pak? Ada? Nggak nemu. Sehingga ada orang yang membunuh seorang ustadz karena minta ilmunya nggak dikasih. Nggak ada. Ada, Pak? Nggak ada. Tapi kalau orang bunuh orang lain karena rebutan dunia, ada? Hasad itu sampai membuat mereka saling membunuh. Ibrahim bin Adham pernah mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi minal iman la jaladuna alaihi bisuyuf." Andaikan para raja dan putra mahkota mereka tahu
indahnya iman disebabkan karena ilmu yang kami miliki, tentu mereka akan berusaha untuk memperebutkannya dengan senjatanya. Tapi karena raja nggak ngerti nikmatnya ilmu, nikmatnya iman dan agama yang ada pada hati para ulama, nggak direbut itu Pak, nggak direbut karena mereka nggak tahu. Ketika Anda nggak ngerti nilai itu, Anda tidak akan punya harapan untuk mendapatkannya. Padahal ini jauh lebih mulia dibandingkan harta. Baik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang berbahaya ini, yaitu sifat hasad. Yang terakhir jemaah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari penyakit hasad? Mungkin semua kita punya penyakit itu, dan hasad itu sesuai dengan golongannya, sehingga pengusaha hasadnya dengan pengusaha, karyawan hasadnya dengan sesama karyawan, aparat hasadnya dengan sesama aparat, gitu ya. Wanita hasadnya dengan sesama wanita, yang laki-laki hasadnya dengan sama laki-laki, ustadz hasadnya dengan ustadz. Ada nggak ustadz yang hasad? Contohnya banyak. Ulama hasad dengan ulama ada. Maka sampai ada pernyataan zallatul ulama al-hasad. Ketergelinciran puncak yang dialami oleh ulama adalah ketika dia punya sifat hasad. Masya Allah, kajian beliau lebih ramai, yang datang lebih banyak, yang dengerin serius, muridnya banyak, punyaku cuman sedikit. Padahal kita dulu waktu belajar satu pondok, satu kamar, satu angkatan, tapi dia lebih melejit karir dakwahnya dibandingkan aku. Muncul rasa hasad. Zallatul ulama al-hasad. Ketergelinciran puncak yang dialami oleh ulama adalah hasad. Sampai kemudian muncul fatwa tahdzir si A, tahdzir si B. Oh, tidak sesuai sunnah, langsung disebut keluar dari ahlu sunnah. Karena masalah apa? Kalah saing dalam jumlah pendengar, misalnya ya Pak. Subhanallah. Dan itu terjadi pada siapapun. Kita berdoa kepada Allah agar tidak memiliki sifat hasad. Dan kalau Bapak sedang hasad, maka tolong diyakini, jika aku hasad, berarti aku termasuk di antara orang di mana Allah perintahkan kepada hambanya untuk berlindung dari kejahatanku, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita masuk di situ. Kalau saya sedang hasad, berarti aku termasuk ayat ini. Aku adalah orang yang di mana Allah perintahkan kepada para hamba untuk berlindung dari kejahatanku. Oleh karena itu, nasihat untuk menghindari hasad, kata kuncinya satu. Kata kuncinya satu ya. Kata kuncinya satu. Apa itu? Memaksakan hati untuk melawan hasad itu. Caranya gimana Pak? Nah ini yang berat. Ini yang berat. Coba Pak, teorinya sederhana, prakteknya susah. Bapak sedang hasad sama si A. Jadi misalnya ya, Bapak dan si A sama-sama pengusaha, mulai usahanya bareng, buka usahanya sama-sama, misalnya usaha kuliner, antara jualan soto sama jualan sate, atau jualan soto sama jualan soto gitu ya. Dah. Tapi si A lebih sukses, warungnya lebih rame dan seterusnya. Warung Bapak sepi. Muncul hasad dalam dia. Kenapa dia lebih rame? Hingga harapannya gimana? Gimana agar warungnya ini cepat bangkrut, tutup. Dah, itulah hasad. Baik, Pak Ustadz, nasihatnya gimana Pak biar saya nggak hasad? Jadi kalaupun warung saya sepi, ya sudahlah, memang itu sudah takdir Allah. Tapi saya tidak pengen hasad itu muncul dalam hati saya. Caranya gimana? Caranya satu, lawan hasad itu. Gimana caranya?
kau doakan temenmu itu, si A itu. Coba kau berdoa. Doanya gimana? Ya Allah, jadikan warungnya si A makin laris. Sanggup nggak kira-kira? Ya Allah, jadikan warungnya si A makin laris, makin berkembang, cabangnya ada di mana-mana ya Allah. Sanggup nggak berdoa kayak gitu? Ya? Sanggup? Sebentar, saya menata hati dulu. Berat ya? Kamu hasad sama dia? Iya. Kenapa dia? Dia lebih sukses karirnya, Pak. Prestasinya bagus. Dan dia dapat banyak penghargaan. Baik, sini saya ajari. Doakan dia. Siapa namanya? Pak Budi. Tirukan doanya ya. Ya Allah, jadikan Pak Budi karirnya makin bagus, prestasinya makin banyak. Bila perlu dia jadi atasan saya yang paling tinggi. Sanggup? Nah? Yakin gak sanggup? Gak sanggup. Loh, kenapa kamu gak sanggup mendoakan kebaikan untuknya? Justru itu yang saya inginkan terjungkir. Kenapa malah saya doakan naik? Tenang dulu. Tenang dulu. Baik, kau ikuti doa ini. Ya Allah, berikanlah usaha fulan makin berkembang, makin laris, dan berikan kepadaku yang lebih baik daripadanya. Bagian akhir ini obatnya. Bagian akhir ini obatnya. Paham? Coba Pak, itu yang paling efektif untuk melawan hasad. Itu yang paling efektif untuk melawan hasad. Demikian teori yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Cara untuk melawan hasad, kau doakan orang itu agar lebih baik, lebih berkembang usahanya atau prestasinya. Setelah itu kau minta kepada Allah, was'alullaha min fadli, dan berikanlah aku ya Allah yang lebih baik daripada apa yang kau berikan kepadanya. Insyaallah itu yang lerem. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berarti ini cukup. Baik, semua pertanyaan yang terkumpul insyaallah dibacakan setelah subuh. Kita akhiri sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.